Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai hoax ya. Apa sih hoax itu? Nanti kita akan melihat apa aja pengertiannya, apa aja bahayanya, dan dari sudut pandang Islam itu seperti apa sih hoax itu. Mari kita mulai. Oke, pada beberapa waktu gitu ya, kita pernah melihat bahwa subsidi pulsa 12.000 dan kuota 75 giga dari Kemendikbud. Wah, itu ternyata hoax gitu ya. Ini berdasarkan Kominfo. Dan ada lagi pasti kita lihat berita ternyata bantuan saldo dana gratis dari pemerintah cair hingga 2 juta daftar di sini, ternyata juga itu hoax juga gitu ya. Dan bahkan yang paling lucu adalah ini banjir darah di Tambun Tulang gitu ya, padahal mah ya karena emang tanahnya gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat berbagai macam hoax itu telah beredar di zaman sosial media ini ya, bahkan masif banget gitu ya. Oke, data hoax tahun 2023 gitu ya. Ini kita bisa melihat bahwa total ada 11.357 berita hoax gitu ya. Yang ada pun ternyata di bidang pendidikan 63, dan ini sangat miris gitu ya. Ini bidang pendidikan 63 dan bidang keagamaan 336 gitu ya. Nah, berdasarkan itu, apa sih hoax itu gitu ya? Oke, coba kalian tempelkan stiker note yang telah dibagikan ke depan ya. Jadi kalian tempelkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara menyebarkan hoax gitu ya. Jadi sampai sini kita akan mengetahui apa aja sih, sejauh mana kalian tahu gitu ya. Silahkan tempelkan kembali sticky note-nya. Dan yang pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara mencegah berita hoax gitu ya. Jadi sekiranya kalau dari tiga pertanyaan tadi ada yang kurang, mari kita definisikan bersama-sama dan menanggulanginya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya pada surat Al-Hujurat ayat 6 gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah atau teliti dulu agar jangan sampai kalian menimpakan sesuatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian, gitu ya. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Saidi gitu ya, saat menerangkan ayat di atas, beliau berkata termasuk adab bagi orang yang cerdas, yaitu setiap berita yang datang dari orang kafir hendaknya dicek terlebih dahulu, tidak diterima mentah-mentah. Sikap asal-asalan menerima amatlah berbahaya dan dapat menjerumuskan dalam dosa. Jika diterima mentah-mentah, itu sama saja menyamakan dengan berita dari orang yang jujur dan adil. Ini dapat membuat rusaknya jiwa dan harta tanpa jalan yang benar, dan tersebarnya berita yang palsu atau bohong atau biasa disebut dengan hoax. Nah, asal mula berita bohong gitu ya. Ternyata pada zaman Nabi Adam gitu ya alaihissalam, ketika mendapat kabar bohong dari berita iblis hingga terusir dari surga. Ini berita bohong yang pertama ya. Dan yang kedua adalah pada zaman Nabi Isa gitu ya. Pada masa ibunya zaman Nabi Isa itu Siti Maryam gitu ya, yang dituduh berbuat keji dan berzina karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat untuk mengklarifikasi hal tersebut pada surat Maryam ayat 28. Nah, pada masa Nabi Nuh alaihissalam dituduh orang gila yang berambisi menjadi penguasa, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar ayat 9. Selanjutnya adalah Fir'aun, juga menyebarkan berita bohong atau hoax dengan menyebutkan Nabi Musa alaihissalam adalah ahli sihir yang ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun dan mengusir rakyatnya dari negeri mereka. Ini terdapat pada surat Asy-Syura ayat 34 sampai 35. Yang kelima adalah pada masa Nabi Muhammad SAW juga harus berhadapan dengan berbagai macam berita hoax. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ini menjadi sasaran kejinya hoax, seperti hoax yang disebarkan ketika perang Uhud sedang berkecamuk. Tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Sungguh berita ini mengejutkan para sahabat yang sedang berperang, dan terjadi kegoncangan yang cukup besar hingga ada sahabat yang meninggalkan medan perang. Nah, ini adalah salah satu penyebab besarnya banyaknya korban umat Islam dalam perang Uhud. Kemudian hoax yang paling keji yang disebarkan oleh orang-orang munafik di Madinah adalah hoax tentang fitnah kepada istri Nabi Aisyah, atau disebut dengan hadis satu ifki gitu ya. Nah, itu ceritanya pada zaman sejarah Nabi gitu ya. Sekarang kita lihat sejarah kata hoaxnya sendiri ya. Jadi
Zaman dulu masih disebutnya berita bohong, sekarang lebih dikenal dengan istilah kata hoax. Nah, tapi hoax ini tuh berasal dari mana gitu ya. Nah, dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18, tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku A Glossary or Collection of Words atau Phrase, Names, and Allusion to Customs yang ditulis oleh Robert Harris tahun 1822. Ia menulis mengenai asal muasal kata hoax. Menurutnya, hoax itu berasal dari kata hokus dalam hokus pokus. Menurutnya, hokus pokus adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Kata hokus pokus ini diambil dari salah satu nama penyihir di Italia yang terkenal, yaitu Hocus Pocus gitu ya. Kemudian dipakai oleh para pesulap untuk pertunjukan di dalam trik mereka. Nah, apakah zaman dulu ada hoax gitu ya? Iya, sebenarnya hoax ini bukan hal yang baru di Indonesia. Sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum ada internet. Orang zaman dahulu itu mengenal istilah surat kaleng. Beberapa orang mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang diterima tanpa diketahui pengirimnya. Surat kaleng ini berisi hal-hal penting yang hendak disampaikan gitu ya. Pada beberapa waktu lalu kan pernah ada surat kaleng yang menyebarkan bahwa wah, kita perang gitu. Itu ada tuh kalau nggak salah beritanya di Lumajang kalau nggak salah ya. Coba kalian cek lagi, teliti lagi gitu ya beritanya di mana. Nah, pengertian hoax atau dibaca hoax gitu ya, berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung gitu ya. Menurut Wikipedia, hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu, yaitu sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya agar mempercayai sesuatu gitu ya. Nah, pada situs itu hampir 800.000 ya. Ternyata data terakhirnya itu jadi berita hoax itu dari 700.000 sampai 800.000 gitu ya. Ternyata menurut Rudiantara pada sumber CNN tanggal 29 Desember 2016. Ternyata lumayan cukup banyak ya dari 2016 gitu ya. Nah, kalau kita lihat propagandanya seperti apa. Nah, ini adalah fakta sebenarnya. Jadi bisa dilihat ya mana keadaan sebenarnya dan mana yang berita propaganda. Ini contohnya gitu ya dalam berita. Nah, jenis hoax ya. Apa aja? Yang pertama adalah misleading content atau konten menyesatkan. Nah, konten menyesatkan atau misleading content ini dibuat dengan memanfaatkan informasi asli, dan informasi asli itu bisa saja berupa pernyataan resmi, gambar atau foto, statistik, dan lain-lain. Nah, format informasi tersebut akan diedit sedemikian rupa sehingga informasi dengan konten yang akan dibuat tidak memiliki hubungan gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya ya. Kalau kita lihat misalnya link tautan pendaftaran bantuan BP, BBM, dan BLT 300.000, cek faktanya gitu ya, ternyata hoax gitu. Waduh. Sama juga yang kedua adalah imposter konten atau konten tiruan. Nah, ini biasanya nih ya jiplak tip gitu ya. Oke, konten ini dibuat untuk menipu melalui konten serupa dengan aslinya. Para penipu ini akan membuat konten yang mirip. Contohnya seperti layanan suatu aplikasi. Banyak orang yang mengatasnamakan sebuah aplikasi untuk menipu, mengikuti format penulisan hingga sapaan. Nah, ini sangat berbahaya ya. Apalagi di zaman digital sekarang banyak apps gitu ya yang tersebar dan tidak tersertifikasi gitu ya. Yang ketiga adalah fabricated content atau konten palsu. Nah, ini informasi-informasi yang ada juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fakta yang ada di dalam informasi itu tidak benar. Contohnya yang sering terjadi dalam jenis konten ini adalah informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini kawan-kawan ini harus hati-hati gitu ya, dimanapun berada. Kita lihat dulu nantinya apa aja sih nanti kriteria apa aja yang harus kita perhatikan untuk menanggulangi hoax ini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini konten contoh konten palsu dari informasi lowongan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah false connection, yaitu koneksi yang salah. False connection atau salah koneksi, konten ini jenisnya juga banyak ditemukan di media sosial. Contohnya yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten, hingga gambar konten. Konten-konten ini sengaja dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ya, ini ibaratnya jaka sembung bawa golok. Ya, judul nggak nyambung, isi nggak nyambung juga gitu ya. Oke, selanjutnya adalah false context gitu ya, konteks yang keliru. Dikatakan keliru ini karena membuat informasi yang tidak benar gitu ya. Contohnya konten-konten seperti berisi sebuah pernyataan, video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya kemudian ditulis ulang dan tidak sesuai dengan faktanya, seperti ini ya. Ini pernah terjadi dan ini lucu banget sih. Itu orangnya parah banget yang ngebuat berita bohongnya itu.
Yang keenam adalah manipulated content, konten manipulasi. Konten manipulasi adalah sebuah konten yang sudah diedit, konten-konten tersebut akan diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Jadi konten jenis ini dibuat untuk mengecoh para masyarakat yang membacanya. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh media-media besar. Konten yang mereka buat akan diedit atau disunting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu harus kalian perhatikan gambarnya seperti apa. Toh nanti di Google pun kalau kita masukkan gambar itu bisa kita tahu, telusuri mana gambar yang pertama kali diupload dan dari mana sumbernya gitu ya. Nah, nama aplikasinya itu Google Lens. Kalian bisa ngeklik, misalnya kalau dari pencarian itu kalian bisa ngeliat tuh di pojok mesin pencarian itu ada 3 sebelah kanan gitu ya. Itu ada gambar kamera, kalian bisa mendrop out si gambarnya. Nah, selanjutnya adalah contoh hoax di Indonesia. Tentu aja ya, banyak sekali hoax-hoax yang beredar di Indonesia. Yang pertama adalah hoax virus gitu ya. Hoax virus ini berkaitan dengan tentang teknologi, berisi tentang penyebaran virus di smartphone, komputer ataupun laptop. Kan yang paling lucu adalah virusnya itu tidak masuk Indonesia, takut karena Indonesia itu orangnya senang makan nasi kucing, itu ada aja ya. Dan yang kedua adalah hoax kirim pesan berantai ini. Wah, biasanya nih kalau tidak menyebarkan berita ini tidak akan masuk surga. Waduh, itu ya biasanya ya. Nah, hoax ini berarti tentang sesuatu yang harus diteruskan kepada orang lain. Ada perintah dan mitos-mitos yang ditambahkan dalam pesan-pesan ini gitu ya. Jika seseorang yang mendapat pesan ini tidak menyebarkannya, maka akan mendapat kesialan. Wah, itu biasanya tuh ya. Jadi pada aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Instagram juga pun sama kali ya, dan Twitter gitu ya. Dan harus hati-hati. Contoh hoax di Indonesia selanjutnya adalah hoax urban legend. Nah, hoax ini berisi tentang berita yang mengandung informasi seram di dalamnya. Contohnya seperti tempat-tempat yang berbau mistis atau terkesan keramat. Nah, lebih lanjut lagi, informasi yang tertera dalam berita tersebut adalah melarang pembacanya untuk mengunjunginya. Hal ini akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi yang bersangkutan gitu ya. Ini kasihan banget nih yang biasanya pemilik kontrak juga nih. Aduh, ini sangat kasihan sebenarnya. Jadi ekonominya menurun. Yang keempat adalah hoax mendapat hadiah gitu ya. Contoh lain yaitu hoax berisi tentang berita penerimaan hadiah gratis. Hoax ini sudah sering terjadi. Terkadang meskipun pembaca tidak mengalami kerugian, maka ini tetap mereka bisa tertipu dengan mengisi survei tertentu. Nah, ini khususnya yang freelancer ya. Dampaknya akan semakin besar jika korban mengisi identitasnya secara lengkap. Itu yang sangat berbahaya. Jadi identitas kalian diambil, dipergunakan untuk kejahatan. Selanjutnya adalah hoax kisah menyedihkan. Nah, hoax ini berisi tentang kisah menyedihkan seseorang yang mengalami nasib buruk gitu ya. Biasanya mengenai seseorang yang sedang sakit atau kecelakaan kemudian meminta bantuan berupa dana gitu ya. Nah, ini sangat berhati-hati. Kisah sedih sih boleh aja kisah sedih ya, tapi lihat-lihat dulu dong apakah dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak. Keenam, hoax pencemaran nama baik. Nah, hoax ini banyak beredar di media sosial berisi tentang fakta-fakta mengenai seseorang yang diputarbalikan. Dampak dari hoax ini adalah tercemarnya nama seseorang gitu ya. Dan bahaya hoax gitu ya. Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan momok dari penyebaran berita bohong atau hoax tak ubahnya seperti peredaran narkotika dan pornografi. Bila dibiarkan, kata dia, berita hoax bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Hoax itu pembunuh karakter yang berbeda dengan kritik. Timbulnya rasa tidak percaya diri antara satu dengan yang lain, memecah persatuan dan kesatuan, menimbulkan konflik atau peperangan, dan bahkan itu bisa menyebabkan yang namanya kesehatan, gangguan mental bagi si penerima berita bohong tersebut gitu ya. Nah, cara mendeteksi hoax secara online gitu ya. Yang pertama adalah biasanya web-web yang tervalidasi ya, walaupun sebagian kecil itu ada yang berbuat curang gitu ya, tapi sebagian besar itu menggunakan domain.id. Biasanya terdapat kontak di websitenya ya, biasanya ada kontak us gitu ya. Itu website yang terpercaya karena kita bisa memvalidasi berita-berita dirinya sendiri gitu ya. Yang keempat adalah who is, dan kita harus tahu nih siapa sih yang membuat berita itu, dan kita bisa telusuri nama dari pembuat berita, dan biasanya sih ada sih ya, disunting oleh siapa gitu di dalam berita. Nah, policyonline.com ini juga bisa dicek sama kalian, atau enggak Turnback's Hoax gitu ya, ini juga bisa kalian cari. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi berita yang diterima benar atau tidaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cermati baik-baik judul berita tersebut. Hal yang pertama dibaca dalam sebuah berita pasti adalah judulnya. Maka dari itu, cermati judul dari berita yang didapat, apakah sesuai dengan informasi yang ada di dalam berita tersebut atau tidak gitu ya.
Hati-hati jika mengandung unsur provokasi. Salah satu unsur yang ada di dalam berita hoax adalah adanya unsur provokasi. Provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut atau tindakan memancing. Jika sebuah berita atau konten berisi hal-hal yang mengandung unsur provokatif, maka berita itu harus diwaspadai gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah lihat dari mana sumber berita. Kita bisa membuka website Turmeric Hoax gitu ya. Untuk memang betul informasi bisa didapatkan melalui mana saja. Akan tetapi melihat sumber informasi yang didapat juga penting ya. Oke. Yang keempat adalah periksa fakta informasi dalam berita tersebut. Jika informasi dalam berita yang didapat mengandung sebuah fakta, maka kita perlu untuk memeriksa kembali fakta itu. Periksalah fakta yang terdapat dalam informasi tersebut. Caranya dengan mencari sumber lain yang pastinya terpercaya. Jadi kita mencari pembanding antar sumber berita gitu ya. Yang selanjutnya adalah periksa kembali foto atau video. Dalam sebuah berita terkadang ada yang menyisipkan sebuah foto atau video. Foto atau video tersebut juga perlu untuk diverifikasi kembali apakah foto atau video yang ditampilkan dapat dipercaya keasliannya atau hanya sebagai pemanis berita saja. Yang keenam adalah berpikir secara kritis. Ketika mendapatkan sebuah berita atau informasi, cobalah untuk berpikir kritis dulu. Jangan langsung menelaah mentah-mentah berita yang ada. Cermati dulu isi berita serta kelogisan dari beritanya. Dan yang terakhir adalah jangan langsung membagikan. Ketika menerima suatu informasi atau berita, jangan langsung membagikannya, terlebih jika belum mengetahui apakah berita yang didapat itu benar atau tidaknya. Jika sudah ada kepastian bahwa berita yang didapat mengandung informasi yang benar, maka tidak masalah jika kalian ingin membagikannya gitu ya. Oke, ada pepatah terakhir untuk pertemuan hoax ini. Jangan terlalu cepat percaya apa yang Anda dengar, karena kebohongan itu selalu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.